Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua bisa membahagiakan diri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengurai tentang mencontoh Nabi. Mencontoh Nabi. Disclaimer dulu sebagai fakta bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Jadi kita mencontoh apanya gitu. Yang paling populer di masyarakat berkembang itu adalah mencontoh Nabi melalui ajaran Nabi. Ya, berdasarkan hadis telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, ini menarik. Kenapa menariknya? Karena di dalam tubuh agama sendiri itu terbagi-bagi, terpecah ya. Ada Syiah, ada Sunni, kemudian ada manhaj Salafi, Wahabi. Itu masih di dalam tubuh Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Orang yang apa Ahlus Sunnah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa diartikan keluarga atau bisa diartikan orang yang pandai mengikuti sunnah gitu. Cerdik pandai mengikuti sunnah. Dan al-jamaah, berkelompok ya, atau komunitas di bawah kepemimpinan seseorang. Nah, saya coba untuk merangsek masuk ke
sebagai sudut pandang atau praktek dari agama-agama lain. Ya, kita kesampingkan dulu agama yang terakhir, yaitu Islam. Nasrani, ada nggak ajaran untuk mengikuti Nabi? Oh tidak, mereka langsung mengikuti apa bahasanya saya nggak tahu. Tapi ya Kristen kan terbagi-bagi lagi tuh, ada Katolik, ada Protestan, ada Advent dan lain-lain ya. Sejauh pengamatan saya, mayoritas yang ada di agama Kristen itu mengakui Nabi Isa adalah Tuhan. Kemudian hanya sebagian kecil yang mengakui bahwa itu pun ngumpet-ngumpet ya, bahwa Nabi Isa adalah Nabi. Apapun itu, pernah ada sosoknya di muka bumi. Mau diakui sebagai Tuhan, Nabi Isa ini, mau diakui sebagai Nabi. Jadi meniru ya sudah faktanya juga. Mau Nabi Isa sebagai Tuhan, mau Nabi Isa sebagai Nabi, ya sosoknya sudah tidak ada. Berarti yang tinggal hanya ajarannya. Kemudian agama mana lagi? Yahudi. Wah, saya lebih asing lagi nih. Sosok kuat dari nabinya. Disclaimer dulu ya, Yahudi ini adalah keturunan Yehuda, anak dari Nabi Yakub ya. Jadi seolah-olah kayak agama keluarga awalnya gitu. Kan nabinya banyak tuh, dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang paling dekat itu Nabi Sulaiman ya, masanya maksudnya. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi siapa lagi, Harun ya, satu masa dengan Nabi Musa. Terus ke belakang sampai Nabi Ibrahim ya. Yang dikenal sekarang dengan peristilahan agama Abrahamik. Nah, itu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama produk Timur Tengah gitu gampangnya. Nah di Yahudi ini ada nggak konsep untuk mengikuti ajaran Nabi? Saya nggak tahu ya. Tapi dari mana mereka akan bisa beragama dengan baik? Sekalipun pemuka-pemuka agamanya ya pasti mengikuti ajaran dari kitab sucinya ya, Taurat ya. Kemudian Zabur ya, Nabi Musa berarti kan. Dan Nabi Daud ya, Zaburnya dengan Zaburnya ya. Berarti
diakui atau tidak, ya ada konsep untuk mengikuti Nabi. Ya, ada ataupun enggak, sosok Nabi Musanya sudah wafat. Ada pola yang sama nih, Nabi Muhammad wafat, Nabi Isa wafat, Nabi Musa wafat, dan nabi-nabi dari yang diturunkan ke bangsa Yahudi wafat. Kemudian yang sebelum Yahudi, ya taruhlah misalkan Hindu, Buddha, Hindu, Kapitayan, dan lain-lain. Pasti ada sosok-sosok yang dicontoh. Nah, sosok yang dicontoh ini pasti juga sudah tidak ada nabi-nabi di zamannya, gitu ya. Hanya tinggal pemuka-pemuka agama di zamannya ini pada agamanya masing-masing. Nah, disinilah yang menarik. Polanya semua sama, bahwa konsep mencontoh Nabi, sosoknya sudah tidak ada. Berarti mencontoh melalui ajarannya. Nah, terjadi bias yang luar biasa di semua agama ketika masuk kepada arti dari mencontoh Nabi adalah mencontoh ajarannya. Itu terpecah-pecah, baik di Islam, di Kristen, di Yahudi, di Hindu, Buddha. Semua pasti mengalami perpecahan-perpecahan itu. Nah, di dalam perpecahan itu, umat di dalam agama-agama ini ikut ajaran yang mana? Contoh di Islam, ikut Syiah atau Sunni gitu. Atau yang mana nih? Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak lagi di dalamnya kan. Ikut yang mana? Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Wahabi Salafi. Saya lupa, nggak boleh nyebut itu ya, nama organisasi ya. Bendera hijau, bendera biru, kecuali paham ya, pemahaman maksudnya. Kalau pemahaman Wahabi itu kan pemahaman disebutnya. Nah, yang pasti polanya tuh, kenapa Tuhan Yang Maha Esa selalu menurunkan nabi-nabi, dan itu nggak bisa dibantah oleh sejarah. Rahasia paling gampangnya, berarti agama yang sudah ada saat itu sudah rusak. Akan ada agama baru. Gampangnya kan gitu. Contoh misalkan dari Hindu lebih tua, atau yang lebih tua dari Hindu apa misalkan.
kapitayan, ya harus ikut Hindu saat itu. Agama-agama lain belum ada. Buddha, Yahudi, Kristen, Islam belum ada. Nah, kemudian seiring waktu rusaklah Hindu. Nongol nabi yang membawa agama Buddha. Nah, kemudian rusak lagi agama Buddha sepeninggal dari nabinya. Nongol lah agama Yahudi misalkan. Banyak diturunkan nabi-nabi di Yahudi ini. Berarti rusak berkali-kali, tetap dengan nama agama Yahudi gitu kan. Kan banyak nabi tuh di Yahudi yang diutus kepada bangsa Yahudi atau agama Yahudi ya. Nah, kemudian rusak udah gak ketolong. Nongolah Nasrani, dibawa oleh Nabi Isa, diutuslah Nabi Isa. Rusak lagi, diutuslah Nabi Muhammad gitu. Nah kan polanya seperti itu tuh. Jadi polanya rusak, diutus nabi baru, bener lagi, ditinggal sama nabi barunya, ditinggal wafat atau berlindung. Nah, rusak lagi, diutus lagi, nabi baru, wafat lagi, rusak lagi, diutus lagi nabi baru. Ya begitu aja polanya. Nah, sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang menjadi jawaban dari pembahasan kali ini. Apa yang dimaksud dengan mencontoh nabi? Nah, setiap pola-pola agama yang rusak tadi sampai diutusnya nabi yang baru, apakah tidak beragama? Gitu ya pertanyaannya. Misal dari yang setahu saya yang paling tua nih ya, setahu saya ya, di Manusri Puno katanya ada 4.200 agama begitu, dan di hadis bahkan ada 125.000 rasul, 313 nabi gitu kan. Itu banyak sekali berarti agama gitu. Ya, yang kejangkau aja ya informasinya ke kita kan. Polanya semua sama kok. Ya contoh misalkan yang kejangkau sama kita yang paling tua kapitayan gitu kan. Kenapa sampai ada nabi baru yang membawa agama Hindu misalkan? Pertanyaannya tadi kan apakah tidak membawa
manusia zaman itu, sehingga yang ada nabi baru di agama baru gitu kan. Apakah kapitayannya sudah hilang? Ajaran kapitayannya? Oh, masih eksis gitu. Tapi kenapa ada nabi baru? Nah, gitu kan. Kenapa ada nabi baru? Ternyata praktek beragamanya, kita sebut yang tadi, kapitayan tadi, sudah tidak ada unsur langitnya. Kan agama samawi kan. Kenapa penyebutannya agama samawi atau agama langit? Ya, agama yang nggak ada campur tangan manusia, ya agama yang turun dari Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Saya nggak nyebut Allah ya, biar general aja, Tuhan yang Maha Esa gitu. Kan saya lagi ngomongin banyak agama nih. Berarti fakta membuktikan bahwa ajaran kapitayan, jangankan saat ini pun masih ada, gitu kan. Tapi udah dianggap rusak, maka diutuslah nabi baru yang membawa agama Hindu misalkan. Berarti Tuhan yang Maha Esa sudah menganggap bahwa ajaran kapitayan saat itu sudah rusak. Makanya diutus nabi baru membawa agama baru, Buddha, Hindu. Nabi ini kan manusia biasa, wafat kan, kita berlindung. Sudah begitu nabinya wafat, berjalannya waktu, pelan-pelan rusak sampai titik terendah rusaknya, diutus lagi nabi yang baru kan, begitu aja polanya sampai Nabi Muhammad lah, nggak begitu dulu ya, yang kita pahami ya. Nah, itu tadi, kapitayan rusak tapi ajarannya masih eksis. Mana buktinya sampai sekarang pun masih ada penganut kapitayan kan gitu. Apalagi zaman itu. Tapi Tuhan menganggap itu rusak. Kenapa? Karena nggak ada ketersambungan dengan Tuhan itu sendiri. Makanya diutus nabi, membawa agama Hindu. Hindu ya. Nabi Hindunya wafat. Kemudian berangsur-angsur, bertahun-tahun, bahkan hampir ratusan tahun ya, rusaklah praktek agama Hindu. Maka diutus nabi baru membawa agama Buddha misalkan. Ya pertanyaannya, kenapa dianggap rusak? Apakah sudah tidak ada yang menjalankan ajaran Hindu? Jangan kan zaman itu, zaman ini pun masih banyak kan gitu kan. Kenapa disebut rusak? Itu tadi sama polanya kayak agama sebelumnya, yaitu tidak ada ketersambungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Makanya diutus nabi baru membawa nama baru. Buddha misalkan. Buddha kemudian nabinya ya wafat, berlindung. Seiring berjalan waktu, bisa ratusan tahun, dianggap rusak sama Tuhan, diutus nabi baru. Nabinya orang Yahudi misalkan. Sama pertanyaannya, apakah sudah tidak ada yang menjalankan Buddhisme gitu? Jangankan zaman itu, zaman sekarang juga masih banyak kan gitu.
Tapi kenapa dianggap rusak? Ya karena nggak ada ketersambungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Gitu, ketersambungan langit kita sebutnya gitu, gampang ya. Yahudi bergenerasi-generasi. Banyak nabi diutus ke bangsa Yahudi. Tapi terperusak juga. Sampai diutuslah nabi baru membawa agama Nasrani. Udah ganti identitas. Pertanyaannya sama. Kenapa sampai diutus nabi baru? Apakah sudah habis ajarannya? Tidak, masih banyak yang ngejalanin. Jangankan dulu, sekarang pun masih banyak kan gitu. Nah, terus kenapa ada nabi baru? Ya karena sudah Tuhan sudah menganggap rusak. Kalau Tuhan yang menganggap, ya masa kita mau protes? Tahu apa kita sebagai manusia kan gitu. Kemudian apa namanya? Iya, Nasrani juga begitu. Diutus seorang nabi Isa sampai wafat ratusan tahun. Sampai diutus nabi baru. Pertanyaannya kenapa diutus nabi baru? Ya karena rusak agama Kristen. Pertanyaannya kenapa rusak? Apakah udah nggak ada yang menjalani ajaran Kristen? Jangankan dulu, zaman ini juga masih banyak, bahkan terbesar di dunia kan agama Kristen. Katanya kan gitu. Nah, apanya yang rusak berarti? Ya kata ya sama polanya. Rusak itu ya, rusaknya sebab tidak ada ketersambungan dengan langit. Diutuslah Nabi Muhammad membawa agama baru, Islam. Nabi Muhammad wafat sudah sekitar 1440-an atau 30-an tahun yang lalu. Pertanyaannya, rusak nggak kira-kira agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Eng ing eng dong dong ngik 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 eng ing eng. Kalau yang mengikuti ajarannya banyak lah ya, banyak ya ikuti ajarannya. Tapi masalahnya ajarannya itu asli nggak? Sama semua nabi-nabi sebelumnya yang diutus. Sehingga diutus nabi yang baru kan sebab udah nggak asli lagi ajarannya gitu. Eng ing eng. Bagaimana ciri polanya? Sama. Pertanyaannya kan gampang aja. Definisi nabi diutus itu siapa yang utus? Siapa yang utus nabi? Raja atau lembaga politik dunia? Ya Tuhan lah yang utus nabi. Nabi siapa kek? Ya berarti dari langit. Berarti ada yang rusak dari langit. Coba perhatikan pola makna mendalam dari Imam Mahdi dan Nabi Isa. Al-Mahdi itu kan memberikan petunjuk. Petunjuk apa tuh? Kan gitu. Nah, nempel dengan sosok Nabi Isa. Nabi Isa dikenal dengan
agama hakikat. Makanya sampai banyak yang menuhankan Nabi Isa-nya, manusianya, gitu. Eng ing eng. Nah, itu apa maknanya? Ini kan kita telusuri secara mendalam. Berarti sebenarnya sama aja polanya. Yang rusak itu praktek agama langitnya. Gitu. Maksudnya apa sih agama langit itu? Praktek langit itu praktek hakikat, praktek kodim. Praktek hakikat itu tuh apa sih? Hakikat itu asal kata dari hak, artinya kebenaran, al-haq, maha benar. Uh, terus apa namanya? Berarti alam yang aslinya hakikat itu. Apa tuh yang dimaksud yang asli? Yang asli adalah yang pertama kita pahami, ya, ini udah sering dibahas di video-video saya ya, bahwa yang asli dari manusia aja, apakah jasad? Bukan. Yang asli berarti apa? Ruh, kan gitu. Nah, itu hakikat. Ruh itu alamnya adalah alam hakikat. Ruh eksistensi yang asli dari manusia, alamnya di mana? Di alam hakikat itu. Nah, kemudian fakta mengatakan pola-pola tadi sama, pun sekarang coba kita perhatikan. Apakah ada yang menyampaikan tentang ilmu hakikat? Eng ing eng. Ilmu hakikat kok disampaikan? Alamnya aja kan tidak terdefinisi, tidak tergambarkan. Eng ing eng. Bagaimana mau diajarkan? Berarti bukan mengajarkan tentang ngasih tahu, seperti misalkan kita menggambarkan kepada orang tentang haji, wah, ke Mekah dan Madinah, wah, bisa kita kasih gambaran di sana nanti panasnya sekian kalau siang, kalau malam lebih dingin dari Indonesia dan lain-lain. Bisa kita kasih penjelasan begitu. Sebab masih satu dimensi, alam dunia atau alam baharu. Lah kalau alam hakikat mau dijelasin, eng ing eng. Oh iya, Nabi kan bisa menjelaskan tentang surga neraka. Iya, bisa menjelaskan Shirathul Mustaqim, bisa menjelaskan alam kubur, azab kubur, nikmat kubur, alam barzah, mizan, padang mahsyar. Semua isi dari alam hakikat. Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha. Wah. Iya, itu penamaan-penamaan dari tiap lapisan alam hakikat. Disimpulkan saja di Quran, sab'a samawat, 7 lapis langit. Bahkan arsy kan gitu. Udah di atas surga lah kan gitu ya. Nah, ini menarik ya.
Nah, Nabi menjelaskan semua itu tuh berupa kias agar mudah dipahami oleh daya nalar orang-orang di zaman Nabi tentang lapisan-lapisan alam akhirat yang pasti berlapis-lapis. Tapi penggambaran itu semua kias gitu. Nah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sosok Nabi Muhammad lah sosok yang tertinggi yang dicapai pertama kali oleh seorang manusia di tempat yang paling tinggi. Makanya setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi penyebutan Nabi. Gitu. Sekali lagi ya, tidak ada lagi penyebutan Nabi. Gitu. Nabi Muhammad menyebut nabi-nabi sebelum beliau ini ya dengan sebutan Nabi. Tapi setelah masaku nanti ya tidak ada lagi Nabi. Akulah penutup para Nabi, Khatamun Nabiyyin. Allah sendiri yang mengatakan di Al-Quran, makana Muhammadun Aba Al-Ahzab ayat 40 ya. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidaklah sekali-kali Muhammad itu adalah bapak di antara seseorang di antara kalian, bukan bapak dia, bukan bapak bagi anaknya. Berarti sosok hakikat tuh. Muhammad itu sosok hakikat gitu, bukan sosok jasmani. Makanya Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ya Rasulullah, jabatan di alam hakikat, utusan Allah kan artinya. Iya, nur Allah adanya di alam hakikat. Muhammad itu nama alam hakikat aslinya gitu. Kan sambungannya begitu ya. Kenapa Nabi nggak menyebut makana? Siapa nama Nabi ya? Nama Nabi makana Ahmad ya, gitu ya. Aba ahadim, nama jasmaninya apa tuh Nabi Muhammad ya. Ya kalau Nabi Muhammad samain nama jasmaninya Muhammad, nama hakikatnya Muhammad juga, walaupun banyak nama-nama lain. Abul Arwah, terus banyak dah. Silakan dicari aja referensinya. Itu julukan lah gampang ya. Tapi Nabi Isa sendiri di Quran menyebut Ahmad kan gitu. Sampai mana tadi? Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Penutup para nabi, apanya yang ditutup? Eksistensinya ditutup. Hayah, cilaka, butut, nggak mungkin eksistensinya ditutup lah. Masa eksistensinya yang ditutup? Yang benar saja. Ya logikanya kalau eksistensinya yang ditutup, ya kiamat sudah. Alam dunia ini sudah tidak dibutuhkan, cuy. Gitu guys. Iya, buat apa disambung-sambungin, orang kagak butuh. Alam hakikat sama alam dunia. Kalau wakhataman nabiyyin diartikan ya eksistensinya ditutup. Oh iya, ya berupa ajarannya. Ajaran apa? Yang mana? Knowledge. Dari baharu ke baharu, dari otak ke otak, pengetahuan otak.
Itu semua pola yang sama tuh, sehingga diutus nabi-nabi baru yang tadi saya uraikan tuh, yang tadi kami uraikan. Nah, ya itu ketersambungan langitnya cuy yang terputus. Kalau secara baharunya mah luar biasa, yang hafal Quran banyak, yang hafal Injil banyak, bahkan orang Islam banyak yang hafal Injil, buat debat-debat tuh dan lain-lain kan. Wah, pokoknya hidup banget lah dunia literasi gitu, baik dihafalkan kemudian dikembangkan tulisan apa segala macam. Wah. Tapi ini udah hampir 1500 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad, dari berlindungnya Nabi Muhammad. Saya mah iseng-iseng aja mau nanya nih, udah rusak apa belum ini? Rusak yang dimaksud Allah tadi, Tuhan Yang Maha Esa, adalah rusaknya ketersambungan kodim atau ketersambungan hakikat. Ya. Ternyata sudah rusak. Banyak hadis-hadis Nabi itu memaparkan kondisi akhir zaman yang kurang lebih saatnya adalah ya ini 1400 tahun ini. Sekarang kan udah 1447-48 Hijriah nih. Di mana rusaknya? Enggak tahu kan? Enggak terasa kan? Enggak kebaca kan? Iya, yang kalian tahu tuh cuman baharu aja. Aduh cuy. Sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya kemampuan baharu, literasi atau apa kan, literasi lah gitu, bisa menolong apa enggak? Bahkan bukan bisa menolong, malah jadi bahan bakar yang lebih yang lebih bisa meningkatkan siksa kan. Mana buktinya? Tidur dah bisa menolong saat tidur, masih terjaga kesadaran saat tidur. Contoh lah kayak Nabi Ibrahim gitu, begitu tidur, atau kayak Nabi Ismail kecil dah, begitu tidur dapat mimpi langit, Lisa Jidin, ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum Lisa Jidin. Nabi Yusuf ngadu ke bapaknya, wahai bapakku Nabi Yakub kan, ini ra'aitu ahada asyara, aku melihat 11 kaukaba, bintang-bintang, wasyamsa dan satu matahari, wal qamar dan satu bulan, ra'aituhum aku lihat mereka, kepadaku, sajidin sujud mereka semua. Berapa? 11 tambah 2 ya, 13 apa sih gue mau nyebutnya ini, 13 benda-benda mewah langit itu sujud ke Nabi Yusuf.
ada. Itu yang dimaksud mimpinya bukan dari alam bawah sadar, tapi dari atas alam sadar. Kemudian Nabi Ibrahim mimpi disuruh menyembelih putranya. Versi Islam kan Nabi Ismail, versi Kristen Nabi Ishak. Ishak ya, benar ya. Ya siapapun itu, yang pasti melalui mimpi. Yang lagi dibahas kan mimpinya nih, bisa nolong nggak? Literasi segitu hebatnya, nolong tentang apa? Tentang loading alam kodim. Loading alam kodim coy, loading alam hakikat, proses alam hakikat. Nolong nggak literasi itu? Mimpi atau iya, sekuat-kuatnya literasi saya pastikan tidur aja nggak bisa nolong. Misalkan kita lagi tidur, ditanya man buka dalam mimpi, bisa kita jawab Allah. Ya. Ini masih alam bawah sadar mimpi kan. Tanya lagi man nabiyuka, taruhlah bisa jawab tuh, ya kan. Wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma sohibuka, ya. Gak bakal ada yang lolos itu jawaban. Kalau hanya menguasai literasi yang tersimpan di otak gitu. Tidur aja nggak nolong, apalagi pingsan, apalagi mati. Ilmu model begituan nggak bisa menolong. Ya makanya pola-pola yang kami sampaikan tadi tuh, kenapa diutus nabi-nabi baru, karena menguasainya udah nggak ada keterhubungan dengan langit gitu. Kalau zaman ini menguasai literasi, zaman-zaman dahulu bisa jadi nggak menguasai literasi, tapi yang dikuasai adalah pengaruh-pengaruh agama aja. Gitu. Ntar. Abah udah beli tadi tuh cumi sama perkedel. Ada di bawah itu, di meja di bawah itu, buka aja cumi-cuminya. Ke perkedel ada, ke perkedel sendiri. Udah sana pipis lu. Ya mohon maaf pemirsa, lagi ada iklan. Nah itu Ucep kemarin, Ucep biar dimakan sama Ucep. Ya sampai mana tadi? Oh iya. Jadi gak ada kesimpulannya. Polanya kalau ada nabi baru pasti karena udah gak ada ketersambungan dengan langit, praktek beragamanya. Bukan, jadi bukan pemeluk agamanya yang hilang, tapi praktek beragamanya yang salah. Di mana salahnya? Nggak tersambung ke alam hakikat gitu, nggak tersambung ke Allah. Itulah salah satu rahasia kenapa Nabi Isa yang diturunkan bersama Imam Mahdi, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Kan menghadapi gejolak akhir zaman kan, wah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kan sangar-sangar serem, enak gebuk-gebukan ya Nabi Musa kayak yang sangaran deh gitu kan. Ya karena yang dikenalnya Nabi Isa itu adalah dikenal di cerita yang berkembang di kalangan sahabat sampai kita
ada penyimpangan hakikat kan, dituhankan sosok Nabi Isa gitu. Itu mah kias aja sebenarnya gitu. Nah, kisi-kisinya seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, para pemirsa sekalian dimanapun berada, yang hanya beragama mengandalkan literasi, tingkatkan, pelajari cara untuk bisa berhakikat. Itu ada caranya, metodologi dan caranya. Hati-hati juga memilih guru hakikat gitu. Seperti itu. Jadi dengan sarana Facebook dunia maya ini, saya disuruh oleh guru saya untuk menyampaikan gitu. Oh ya, kembali kepada judul ya. Bagaimana mencontoh Nabi? Ya. Wah, kan khotamun nabiyin Nabi Muhammad yang nggak bisa nyontoh. Iya, walaupun Nabi Muhammad wafat, ya contoh melalui ajarannya kan gitu, melalui cerita, kisah Nabi, kisah hidupnya Nabi, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi sehari-harinya, Nabi bersosial dan lain-lain. Kan ke situ tadi pembahasannya tuh. Tapi satu yang pasti ya, apakah Nabi Muhammad mencontoh Nabi sebelumnya, misalkan Nabi Isa? Juga apakah Nabi Isa mencontoh Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa misalkan, atau Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa gitu. Bahkan yang serentetan zaman kepada satu kaum, yaitu Yahudi kan banyak nabi itu, nabi-nabinya nggak mencontoh nabi-nabi sebelumnya kan. Jadi maksudnya gimana, namanya udah tersambung dengan langit, udah update di zamannya masing-masing. Jadi yang disebut mencontoh nabi itu mencontoh pola ruhaniahnya Nabi, mencontoh perjalanan spiritualnya Nabi. Dan itu nggak mungkin bisa kalau nggak ada sosok di zamannya masing-masing, termasuk zaman ini gitu. Wah, berarti ada nabi baru? Bukan nabi baru, pewarisnya yang membawa ilmu hakikat dan makrifat gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi tingkah laku keseharian, apapun situasi dan kondisi, gerak-gerik jasmani dari para nabi ya, itu berdasarkan alam hakikat gitu, tidak terlewat sedetik pun gitu, udah stay tune di alam hakikat gitu. Dan kenapa nabi-nabi yang baru nggak mencontoh nabi sebelumnya? Begitu polanya. Kenapa? Ya karena sesuai existing zamannya. Kalau para murid-muridnya di para nabi masing-masing
Itu kan belajarnya bukan belajar baharu ke baharu, makanya di situ timbul sunnah gitu, agar supaya mudah nyetrum ke kodimnya. Apa yang disukai Nabi kita sukai, apa yang dibenci Nabi kita benci gitu. Juga semua para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya begitu polanya. Itulah disebut mengikuti sunnah. Berarti harus ada sosoknya yang kita ikuti sunnah itu. Gitu. Nah, jebakan daripada literasi itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, ketuanya lah gitu, sayyidnya, tuannya para nabi atau para rasul gitu. Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Jebakannya bagaimana tuh? Mengikuti ajarannya walaupun sosoknya udah ada yang 20 meter, ada yang 30 meter gitu. Makanya kan ada di hadis itu kan, yang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad di langit pertama ketemu Nabi siapa, langit kedua ketemu Nabi siapa, langit ketiga ketemu Nabi siapa. Itu makom, level maksudnya, yang dicapai Nabi sebelumnya gitu. Jadi manusia pertama yang sampai 100 meter tertinggi, puncak idealnya 100 meter tertingginya tuh Nabi Muhammad lah, yang manusia pertama yang nyampe di situ. Ya pertanyaan gampang ya. Kalau manusia pertama berarti ada manusia kedua, manusia ketiga dan seterusnya yang nyampe di situ lagi kan gitu. Logisnya kan begitu, ilmiahnya. Apakah iya begitu? Kisi-kisinya banyak para nabi dan rasul ingin hidup di akhir zaman. Ada apa itu rahasianya? Nah, bener kan? Paling nggak kita tahu bahwa melalui hadis ya, bahwa ibadahnya umat akhir zaman itu agak disedikitin karena lemah gitu kan. Tapi ganjarannya berkali-kali lipat. Berarti nabi-nabi sebelumnya ibadahnya berat, ganjarannya kecilan gitu. Ayo, ketemu kan bocorannya? Ya apapun itu, yang pertama Sayyidil Mursalin, ia bukan berarti hanya kepada sosok jasmania Nabi Muhammad saja gitu. Kan jasmaninya Nabi baharu gitu, ada awal ada akhir. Nabi mengalami lahir, Nabi mengalami wafat. Kemudian bagaimana biar supaya eksistensinya lanjut terus? Nurnya itu lanjut terus. Kan nur itu kodim kan, nggak ada lahirnya, nggak ada wafatnya kan. Ya itu kisi-kisinya hadis al ulama warasatul anbiya kan gitu. Nah seperti itu kisi-kisinya. Berarti kan ada sosoknya kan, pewarisnya itu ada jogrogannya, maksudnya ada jasadnya kan, gitu. Ya berarti lahir batin kita nginduk ke, nah, di Quran disebutnya
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kum ini kembali kepada siapa ya? Orang zaman Nabi, orang yang zaman sebelum Nabi, orang yang di zaman sesudah Nabi. Utusannya ya dia juga, tapi dengan wadah yang baru gitu. Wadahnya baru, ganti-ganti. Ya masa ada orang yang umurnya sampai ratusan ribu tahun, ya, ngaco kan. Makanya disebut dengan pola waris gitu. Berarti bagaimana jawabannya mencontoh Nabi itu? Ya, untuk zaman ini mencontoh pewaris Nabi. Wah, ini ada nih di bendera hijau ya. Kelompok bendera hijau tuh yang agak rame tuh. Misalkan seperti hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Wah, oleh paham Wahabisme dan Salafi ya, Wahabi Salafi dikatakan, ya kan ada hadis-hadis sahihnya begini. Akhirnya rancu kan, wah, rukun wudunya apa kan segala macam, udah ngawur-ngawuran udah kan, yang membatalkan apa segala macam, segala tai kucing kan najis, apa segala macam, makan buaya boleh, apa segala macam bawa gitu dah. Debat sono sini kan urusan yang begitu-begitu kan, oek kan begitu kan. Yang nggak bisa ngejumping kalau kata bendera hijau nih, nggak bisa ngejumping langsung dari kita ke Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad kan mewarisi cara sholatnya, sahabat-sahabat mewarisi ke tabiin, mewarisi ke tabiin, terus sampai kita. Jadi yang kita lihat guru kita, kiai kita sholat. Nah, itulah yang dimaksud hadis dengan yang dimaksud dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kita lihat kiai kita sholat sama kayak sholat Nabi, sebab dia ada sanadnya sholatnya itu gitu katanya. Wah, dibantah lagi kan sama Salafi Wahabi. Oh iya, cuman kunutnya gimana nih? Boleh bisa kunut apa enggak? Ada yang kunut, ada yang enggak. Dumbrang. Habis dah. Kagak maju banget dah. Gitu. Semua yang dibahas itu baharu, coba itu. Mana tata cara untuk bisa mengaktifkan unsur kodim? Guru kami menyebutnya dengan istilah metodologi agama. Mana? Nggak ada. Mau yang geng ijo, mau yang Salafi Wahabi, yang baru semua dibahas bantah-bantahan. Sampai eksistensi Tuhan, bersemayam di aras apa enggak? Wah, dibantah-bantah sono, bantah sini. Iya lu. Debat sono, debat sini kan. Itu sama-sama gak ngalamin, padahal sama-sama kagak kenal Tuhan, padahal mah. Lo coba itu. Ada. Udah umat bingung, umat pada panas kan gitu. Ya begitulah. Padahal saya berani katakan dua-duanya belum tepat itu. Cuman belum tepatnya, ada yang setengah parah, ada yang parah banget. Nah, gitu aja bedanya, tapi sama-sama nyasar gitu. Belum lagi ntar debat sama belum lagi debat sama lintas agama apa kan. Yang dibahas buah haru mulu, sampai eksistensi Tuhan, yang buah harunya versi dalil yang dibahas, ampun dah.
Mhm. Aduh. Iya, ya memang begitu sudah alur daripada baharu ketemu baharu. Akan saling cakar-cakaran. Ya, kayak Tom and Jerry dah gitu. Emang udah begitu ketetapannya. Baharu-baharu kan. Itu. Jadi jawabannya adalah mencontoh Nabi itu harus ada sosoknya. Kita mencontoh pewaris Nabi sama dengan kita mencontoh Nabi. Gitu. Nah, pewaris di sini harus didudukan benar. Apa waris itu? Apa yang diwarisi? Bukti-buktinya, legalitasnya, tanda-tandanya gitu harus kita pastikan. Gitu. Ya, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua bisa selalu untuk merenung. Supaya apa? Supaya selamat atau menemukan jalan yang sebenarnya demi keridhaan Allah dunia dan akhirat. Itu kesimpulannya mah itu aja ya. Baik, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.